Selamat datang kembali teman-teman di channel Kita Belajar Bersama ya. Setelah kemarin kita berbicara masalah opening, pembukaan, bagaimana caranya mengolah suatu data ya. Kemarin kita tuh berbicara masalah case-nya itu adalah sebuah service center ya. Perusahaan yang bergerak di bidang service center yang memiliki beberapa teknisi yang nanti kita akan menghitung KPI atau level indikator pencapaian si teknisi masing-masing ya. Tentunya dengan beberapa parameter. Yang pertama adalah masalah produktivitas, yaitu berapa jumlahnya si teknisi mengerjakan atau target yang disesuaikan dalam 1 bulan gitu ya. Terus kemudian berbicara juga masalah PAT ya, kecepatan masalah teknisi, rata-rata kecepatan teknisi servis. Kemudian juga ada berbicara masalah one day, target yang diberikan dengan 1 hari. Kemudian juga berbicara masalah one week, target yang diberikan dalam 1 minggu ya. Nah, setelah ini kita coba mengaplikasikan problem tadi dengan menghitung melalui sebuah kode program ya. Kalau biasanya kita hitung melalui pemrograman atau kita melalui Excel gitu ya, pengolahan spreadsheet melalui Excel, nanti kita akan coba menghitung menggunakan yang namanya kolaboratori. Jadi dengan toolsnya namanya kolaboratori atau programnya namanya kolaboratori, nanti kita mencoba menghitung by code dengan pemrograman Python. Dan juga kemarin kita sempat singgung ada library Panda ya. Library Panda itu semacam library di Python yang fungsinya untuk mengolah data-data spreadsheet. Sebenarnya tidak terbatas ya, mengolah data dengan format XLS kah, CSV kah, HTML kah, itu sudah disediakan di library Pandasnya itu sendiri. Oke, langsung teman-teman, syaratnya teman-teman memiliki akun Gmail. Jadi nanti teman-teman kalau sudah memiliki akun Gmail, teman-teman bisa masuk ke Google Drive masing-masing. Ya, masuk ke Google Drive, kemudian ketik baru, lainnya, masuk ke Google Collaboratory. Ya. Nah, ini sama teman-teman sudah bisa membuat pemrograman Python di Collaboratory. Sudah ya, ini nanti namanya kita tinggal ganti misalnya. Misalnya namanya di sini belajar bersama. Belajar bersama. Atau KPI lah namanya. KPI. Oke. Saya ke performance indicator ya. Nah, ini toolsnya seperti ini nanti code-nya kita akan ketik di sini ya. Tentunya teman-teman dengan menggunakan tools ini teman-teman sudah memiliki datasetnya terlebih dahulu ya. Jadi ini datasetnya ada sampai dengan kolom P ya. Dataset yang kita butuhkan ya. Jadi di sini ada 2 sheet. Sheet yang pertama adalah sheet outstanding dan sheet yang kedua adalah sheet produktivitas. Ya. Ada sheet produktivitas ini ada kurang lebihnya 1578 dataset ya. Dan sheet outstandingnya ini ada sekitar 463 dataset ya. Oke. Kemudian kita kembali lagi ke kolaboratorinya. Setelah kita punya datanya, selanjutnya apa langkah-langkahnya? Yang pertama adalah lakukan koneksi terlebih dahulu ya, connected. Kemudian setelah kita lakukan connected, nanti kita akan coba membaca data terlebih dahulu. Di sini ada code dan ada teks. Teks ini fungsinya untuk memberikan ini program untuk misalnya di sini membaca data supaya lebih mudah aja ya, atau nanti program untuk read dataset, cetak tebal, eksekusinya dengan melakukan shift enter. Ini kita hapus saja yang di atas. Kemudian kita upload datasetnya. Datasetnya diuploadnya di mana nih? Di sini upload. Datasetnya apa namanya? Oke. Nah, setelah kita upload datasetnya,
kita coba membaca data dengan kita impor dulu library yang nanti dipakai. Pandas ya, import pandas as pd, import. Kita juga pakai numpy nanti ya, numpy as np, execute-nya itu shift enter ya teman-teman. Atau teman-teman bisa klik juga tombol button play di sini. df, kita baca datasetnya. pd dot read Excel ya. Jadi banyak tuh ya, teman-teman bisa HTML, JSON, format JSON, CSV juga bisa. Read Excel. Dan datasetnya apa? Namanya tadi nih ya, bintaro.xlsx. Execute ya, shift enter. Sudah bisa dibaca. Kita cek df. Nah, ini datasetnya sudah bisa terbaca. Nah, dataset ini kan di filenya itu ada 2 dataset. Yang pertama adalah di sheet pertama itu outstanding, dan yang di sheet kedua itu adalah produktivitas. Nah, saya mau membaca sheet produktivitas. Maka di sini kita tambahkan sheet name produktivitas. Kalau dia nggak kita tambahkan sheet name, maka dengan otomatis dia membaca sheet yang pertama, sheet outstanding. Nah, sekarang kita coba, tadi kan sheetnya ada 462 nih, sheet outstanding yang dibaca. Sekarang kita coba F, ya itu udah 1578. Ini adalah sheet produktivitas yang dibaca. Kita mau tahu nih tipe-tipe datanya apa aja sih. Type ya. Nah, ini ada notification, notif date, material, serial number, description ya. Oke. Ini nanti yang akan kita olah. Kemudian selanjutnya setelah kita selesai membaca data, yang kita lakukan adalah melakukan oh iya ya, kita lihat dulu sini ya teman-teman ya. Tadi the types. Nah, ini kan nggak semua kolom kita gunakan. Jadi kalau memang teman-teman merasa hanya menggunakan kolom-kolom tertentu, maka silakan di sini diedit, ditambahkan kode use calls. Sama dengan teman-teman nanti menggunakan kolomnya itu kolom apa aja. Ini ada beberapa kolom yang sudah saya pilih ya. Jadi memang nanti kolom tersebut kita gunakan. Copy paste aja biar cepat ya teman-teman. Ini kolom yang digunakan adalah kolom notification, terus kemudian kolom notif date, kemudian kolom require star, biar rapi supaya nggak berantakan kodenya. Ini kolom-kolom yang kita gunakan nanti. Oke, kita coba eksekusi. Nah, sekarang kita lihat lagi ya. Sudah menyusut ya. Sama seperti notification, notif date, require star, user status juga kita gunakan nanti. Sudah oke. Nah, langkah selanjutnya adalah dengan melakukan filtering. Karena kan ini ada beberapa di kolom user status nih,
ada beberapa user status yang kita tidak gunakan. Seperti status 51, 52 itu kita tidak gunakan. Status yang digunakan hanyalah status 90, 91 dan 93 yang kita gunakan. Oke, nanti kita di sini teks lagi aja ya biar rapi. Teks filtering status 90, 91, 93. Shift enter. Kemudian kita mulai code kembali. Nah, tadi kan ini untuk user status tipe datanya integer. Supaya nanti bisa difiltering, saya mau coba menggunakan mengkonversi tipe data integer ini ke string supaya lebih mudah aja ya teman-teman. Banyak teknik sih sebenarnya. Jadi teman-teman nggak terbatas pakai teknik yang saya gunakan. Jadi nanti di sini teman-teman ketik sama df sama dengan df user status sama dengan df user status dot type string string ya. Shift enter. Oke, kita cek ya df dot dtype sudah berubah ya, sudah berubah ya teman-teman. User status menjadi objek atau string. Kemudian yang kita lakukan adalah melakukan filtering selanjutnya. Kita buat variabel baru namanya df2 supaya kita bisa tahu perubahannya antara df dan df2 itu apa perubahannya. df2 sama dengan df ya, kurung buka kurung tutup ya teman-teman. Kemudian teman-teman nanti di sini kurung df terus user status dot string, tadi kan sudah kita ubah ya, dot string dot contains mengandung 90. Kemudian false. Kita coba execute dulu teman-teman. Maaf, ini harusnya seperti ini ya. Oke, kita coba cek ya df2. Nah, sudah kelihatan ya datanya ya. Jadi kalau teman-teman ke df2, ini yang ke filter user statusnya adalah user status 90 user status ini dengan menggunakan kode ini. Kan ada 3 yang akan kita gunakan. Terus gimana caranya? Ya kita tambahin, kita copy paste, hanya kita menggunakan logika OR. Jadi jika statusnya 90 atau 91 atau 93, maka akan menjadi df2. Caranya gimana? Teman-teman nanti bisa tambahkan di sini untuk menggunakan OR ya seperti ini lambangnya ya. Ini teman-teman kelihatan. Kemudian ini fungsinya kalau saya mau pindah enter ya, jadi biar tidak error saya tambahkan seperti ini, artinya ke baris baru gitu ya. Kita copy paste saja teman-teman, kita copy paste, Ctrl C, paste, nanti 91.
Kemudian kita copy paste kembali. Enter. Execute ya. Maaf ini ada 9193. Execute ya. Oke teman-teman, berhasil ya. Kita cek coba. Ya sudah ya, ini statusnya 90, 91 dan 93 nanti yang akan filter. Selanjutnya apa? Selanjutnya nanti teman-teman bisa langkah selanjutnya ya, setelah kita melakukan filtering, selanjutnya adalah menghitung TAT. Sini kita teks menghitung TAT. Ini hanya untuk komentar ya, ini komentar kita bukanya seperti ini. Kalau di pemrograman Python itu seperti ini untuk komentar. TAT itu adalah TAT sama dengan require n dikurangi notif date. Jadi kolom require n dikurangin kolom notif date. Kalau ada komentar seperti ini, si Python tidak akan mengeksekusi si komentarnya, jadi nggak akan jadi error. Kalau tidak ada kita kasih seperti ini, tidak kita berikan tanda seperti ini, maka akan jadi error. Ya. Jadi invalid syntax. Karena kita berikan seperti ini. Beda dengan teks tadi. Teks tadi kan tidak akan dieksekusi ke dalam sebuah program kode. df2, kolom df2, kita buat kolom baru, namanya TAT, sama dengan df2 require n ya, dikurang notif titik date, kolom notif date. Coba kita lihat ini df2 ya. Ini belum saya eksekusi ya. Kita lihat terlebih dahulu. Ini kan ada kolom notif date ya, dari require n. Nanti require n dikurangi notif date. Nantinya di sini akan ada yang namanya TAT. Hasilnya kolom TAT. Kita execute ya, kita coba execute. Kita lihat perubahan. Oke, ini warning ya. Jadi masalah kalau warning itu. df2. Nah, di sini ada kolom TAT. Nah, sekarang muncul problem lagi. Ini kok ada dash-nya? Saya mau hilangin dash-nya, jangan sampai ada dash-nya. Kayaknya kok nggak enak gitu dilihat. Terus nanti juga kalau pada saat kita mau mengeksekusi ini ke dalam sebuah integer, tipe data integer, ini nggak akan bisa. Ini dibacanya adalah tipe datanya string. Kita cek aja nih df2
dot date type. TAT, oh ini dibacanya time. Kita mau ubah deh nanti supaya dia bisa dibacanya sebagai data integer. Seperti apa caranya? Ada code-nya. Jadi nanti kita bagi menjadi time deltanya itu 1. df2 kolom TAT sama dengan df2 kolom TAT dibagi sampai ya, sampai ini gunakan ini time delta 64 1 D nya kita bagi D, kemudian di execute, shift enter the warning, abaikan aja warningnya. df2 cek ya kolom TAT yang paling kanan. Nah ini sudah tipe datanya sudah berubah ya. 9, 15 sama. Oke teman-teman, selanjutnya apa yang kita lakukan? Selanjutnya adalah setelah kita selesai untuk menghitung TAT-nya, maka yang kita lakukan adalah melakukan pivot pada user status. Bagaimana cara melakukan pivot pada user status? Text, teman-teman, pivot user status. Pivot user status, misalnya saya sebagai contoh statusnya sama dengan pd panda pivot table, dan kita buka df2 yang mau kita pivot, index main work center itu kan kode teknisinya ya. Main work center itu adalah kode teknisinya. Kemudian spasi. Kolom apa yang kita mau pivot? User status, koma, enter. Kalau di situ di koma terus di enter, dia nggak akan jadi error, kecuali kalau misalnya nggak ada komanya terus tiba-tiba kita pakai baris baru, nanti dia akan menjadi error. Add function itu menghitung jumlahnya, apa ya, sum. Notification, kemudian numpy dot count score non zero ya. Zero. Setelah itu koma, itu aja ya teman-teman ya, step by stepnya. Fill value sama dengan 0.
Coba cek ya. Ada error, unwork center, invalid syntax. df2 indeks. Nah, indeksnya di sini kita kurang sama dengan ya. Indeks sama dengan ini dia jadi error. Oke. Teman-teman, sudah. Kemudian kita coba lihat hasilnya. Statusnya kita ya, sudah ya. Ini hasilnya teman-teman. Work centernya, terus user statusnya ya 90, 91, 93. Ini ada berapa gitu di sini. Misalnya 1, 2, 2, 3 nih saya ada 1 status 90. Ini kemungkinan ini data error. IT 12A0, kode teknisi siapa, 12A1, dengan 12. Nah, selanjutnya adalah jumlahnya kan belum ketahuan nih. Misalnya ini 1, 2, 2, 3 ada 1. 12A0 ada 37 tambah 10 tambah 22. Nah, ini kita perlu lakukan sort index dulu ya teman-teman. Supaya nanti ada indeksnya. Jadi semacam VLOOKUP antara indeks ketemu indeks. Statusnya sama dengan statusnya dot sort index. Sort index membuat kurung tutup. Oke. Kemudian setelah itu kita jumlahnya ya tadi, jumlahnya work center. Copy paste aja dari sini. Kita ganti jumlahnya. Kolom bisa kita hapus saja ya teman-teman. Jadi kita tidak mengikut sertakan si kolom. Coba skip. Ini tadi statusnya, kemudian jumlahnya. Skip. Ya, ini udah ketahuan ya jumlahnya berapa. Nah, sekarang PR selanjutnya adalah menggabungkan. Jadi statusnya di sini nanti jumlahnya di samping kanannya gitu. Menggabungkan antara variabel statusnya dengan jumlahnya supaya nanti jadi rata tersusun satu kolom. Kalau di Excel kita VLOOKUP gitu ya. Sini kita tinggal nanti ada satu lagi yaitu TAT tadi ya, prepare periodnya itu. Tadi kan kita udah menghitung TAT, tapi kita belum menghitung rata-ratanya. Kita hitung dulu rata-rata kolom. Ya, jadi ini teman-teman, saya buka lagi di F2 ya. Nah, di sini kan ada kolom TAT nih, teman-teman. Ini kan per teknisi belum tahu TAT-nya berapa. Nah, makanya saya butuh untuk menghitung per teknisi, melakukan pivot di TAT-nya. Sama aja sih sebenarnya caranya. Nanti teman-teman tinggal copy paste yang tadi. Di sini teman-teman kita misalnya mau repair period.
period, PD pivot table, main work center, kemudian main work center, arc functionnya ini kolomnya kita hapus ya. Arc functionnya itu TAT. Ini fungsinya kan tadi di con. Nah sekarang kalau fungsinya TAT itu kan nanti kita akan menghitung rata-ratanya. Nah, di situ nanti kita hitung nanti bukan con non zero tapi min rata. Coba execute ya. Cek repair period. Nah, udah ketahuan ya teman-teman di sini ya. TAT-nya berapa? Tiap teknisi sudah ada TAT. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah menggabungkan. Tiga tadi kita gabungkan. Tapi sebelum kita gabungkan lagi, kita juga mau menghitung produktivitasnya si teknisi. Nah, caranya gimana cara kita menghitung produktivitasnya teknisi? Tentunya kita harus tahu jumlah hari kerjanya. Hari kerjanya itu si teknisi sudah masuk ke hari kerja berapa? Ya, misalnya saya buat di sini gap sama dengan 15. Data ini saya tarik pada saat 15 hari kerja ya. Nah kan TAT mau hitung produktivitas sama dengan jumlahnya, jumlah LR, jumlah laporan dibagi hari kerja. Ya. Saya buat misalnya gap namanya ya, nama variabelnya gap 15. Terus kemudian gap 15 nanti kita buat function namanya bagi ya nanti ya. Sini aja di bawah. Def ini buat function ya display. Nanti teman-teman bisa cari function itu apa sih? Bagi X Y sama dengan X ini nanti jumlah laporan ya, dibagi gap hari kerja. Kita kembalikan return Y. Jika hasilnya sudah selesai, balikan hasilnya ke Y. Nah, gimana caranya? Caranya nanti teman-teman tinggal misalnya result, kemudian average produktivitas sama dengan result hasil nanti ya. Notification, tapi sebelum kita buat variabel result kan belum ada. Nah ini kita coba gabungkan dulu aja teman-teman, gabungkan supaya nanti ini jadi variabel result atau hasil ya. Result sama dengan concat, jadi ada namanya fungsi concat. Nanti teman-teman concat ya. Terus di sini nanti ada concat, apa yang pengen di concat? Status, jumlah, sama repair periode. Status, jumlah, sama repair periode.
statusnya, dan jumlahnya, kemudian repair period, koma, aksis sama dengan 1. Kita coba lihat dulu ya, result tadi penggabungan dari status, jumlah, sama repair period. Result. Nah, teman-teman udah bisa lihat ya hasilnya di sini ya. Udah ketahuan nih status 90, 91, dan 93 sama notification TAT-nya. Sekarang kan satu lagi problemnya tadi produktivitas. Nah, jadi teman-teman nanti nyari produktivitasnya adalah seperti ini, gap kan produktivitas ini. Tadi sempat saya singgung. Jumlah laporan dibagi hari kerja. Gapnya 15, def baginya sama dengan X. Nah, nanti kemudian kita buka lagi ya nih. Result AVG produktivitas sama dengan result hasilnya yang tadi ya teman-teman. Notification. Kita mau kembalikan ke function. Maka di sini perintahnya .apply. .apply kita ke apply, kemudian kita ke bagi. .apply bagi, execute. Kita cek ya result ya. Result. Oke. Kurang lebihnya seperti itu, sudah selesai ya. Jadi sudah ada notification, status, per user status, sama TAT average produktivitasnya seperti apa. Nah, nanti selanjutnya kita akan rapihkan. Rapihkan ini kan TAT-nya nilainya masih bentuknya komanya banyak, average produktivitasnya juga banyak. Nah, nanti akan kita rapihkan supaya formatnya itu lebih enak dilihat gitu ya, formatnya lebih bagus lah gitu. Nah, untuk si resultnya itu nanti namanya juga kita coba untuk ganti. Ini kan kepanjangan 90, 91, 93 ya. Jadi nanti kalau mau teman-teman melakukan rename, result sama dengan result ya, .rename. Kolomnya di rename. Kolomnya apa aja gitu ya. Kolom rename. Saya udah buat di notepad ya. Jadi nanti teman-teman tinggal notification 190 di rename 190, notification 91 yang seperti ini kan kurang rapi ada komanya jadi 191. Oke, kita coba lagi result. Teman-teman ya, sudah oke. Sekarang nanti tinggal merapihkan koma. Bagaimana cara merapihkan komanya? Kita harus membuat function conversion. Convert X ya. Y sama dengan kutip, terus teman-teman kurung buka, kurung tutup, titik 1F, kemudian dot format, terus kembalikan nilainya ke X, maka return Y. Contohnya nih, yang nanti kita akan rapikan adalah average TAT.
copy paste aja ya. Average TAT. Dan di sini convert. Besok. Ya, sudah rapi ya. Sama juga dengan average produktivitas. Average produktivitas. Ya, teman-teman, jadi sudah rapi. Hasilnya teman-teman sudah bisa lihat di sini berapa-berapanya. Ya, kurang lebihnya seperti ini. Ya, oke. Terima kasih teman-teman. Kita selanjutnya yang kita cari adalah masalah one day dan one week. Untuk next selanjutnya.